Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawi rakanti dhamma carinti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Para samanera, atasilani, Bapak Ibu yang hadir secara langsung di Wiharadhamma Sukha pada saat ini, maupun yang bergabung melalui kanal YouTube Wiharadhamma Sukha Banjarmasin. Selamat petang menjelang malam. Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sang Tiratana. Sadhu. Ibu Bapak, kita kembali bersama dalam berbuat kebajikan, dengan tentunya belajar Dhamma sebagai sarananya. Karena memang berbuat baik itu banyak sekali cara yang diajarkan oleh yang maha sempurna Sang Buddha. Di antaranya berbuat baik bisa kita lakukan pada kesempatan ini. Saya menyampaikan Dhamma Desana sarana berbuat baik, yaitu kebajikan atau jasa yang bisa diperoleh dengan menyampaikan Dhamma dengan istilah adalah Dhamma Sawana Maya. Sedangkan Ibu Bapak yang mendengarkan Dhamma secara langsung maupun bergabung di kanal YouTube Wiharadhamma Sukha sebagai sarana berbuat baik, kebaikan yang didapatkan dengan mendengarkan Dhamma adalah Dhamma Sawana Maya. Mendengarkan Dhamma, belajar Dhamma bersama, berarti sama-sama melakukan perbuatan baik. Walaupun dalam sudut pandang yang berbeda, tapi mempunyai tujuan sama. Yang satu menyampaikan, yang lain mendengarkan. Baik Ibu Bapak, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mengetahui bahwa ada 3 akar dari kejahatan yang kita kenal dengan istilah adalah loba, dosa, moha. Jadi keserakahan, loba, dosa, kebencian, moha, kebodohan batin. Tanpa kecuali apa keyakinan, kepercayaan, status sosial yang disandang orang dalam eksistensinya hidup di dunia, ada 3 akar tersebut. Ada keserakahan, ada kebencian, dan juga ada kebodohan batin. Maka 3 hal itu adalah akar dari segala kejahatan atau perbuatan tidak baik. Tidak ada perbuatan yang tidak baik yang tidak berakar dari 3 hal tersebut. Nah, pada kesempatan ini Ibu Bapak, setelah kita mengetahui 3 akar itu, tema atau bahasan kita bersama, saya mengajak Anda sekalian untuk mengatasi salah satu dari 3 akar kejahatan tersebut yang ada dalam
batin kita masing-masing, yaitu kebencian. Karena kalau kita bisa mengatasi kebencian, siapapun orangnya, hidup Anda, hidup kita bisa berbahagia. Bahagia tanpa membenci. Nah, itulah yang akan kita jadikan bahasan untuk belajar Dhamma bersama, sarana berbuat baik pada kesempatan ini. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita itu bisa bebas dari kebencian, sehingga kita akan memperoleh hidup bahagia? Pertanyaan itu untuk siapa, Bante? Misalnya, Anda ganti bertanya sedemikian rupa. Pertanyaan itu tidak lain adalah untuk diri kita masing-masing. Bisakah dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan orang, jalani kehidupan ini, terbebas dari kebencian? Jawabannya bisa. Tentu saja tidak cukup bisa. Harus ada upaya atau tindakan yang konkret secara kontinu, secara konsisten. Maka akar daripada kejahatan kebencian itu bisa dikikis sedikit demi sedikit, seiring dengan waktu. Jika terus ada upaya untuk mengikisnya, maka akar kebencian itu, sumber daripada kejahatan itu akan bisa dikikis sampai habis. Tak akan muncul lagi tatkala akar daripada kebencian itu telah dipadamkan. Maka kebahagiaan pun akan diperolehnya, akan didapatkannya. Karena memang dua-duanya itu secara potensi memang ada dalam setiap batin manusia. Sifat buruk diantaranya kebencian, sifat baik yaitu kebahagiaan, dua-duanya ada secara potensi. Namun sejauh mana upaya kita untuk mengikis sifat buruk akar kejahatan namanya kebencian, dan untuk menumbuh kembangkan sifat baik yang namanya kebahagiaan itu. Jika pertanyaan tadi disampaikan, ditujukan kepada diri kita masing-masing, mungkinkah hidup ini bebas kebencian dan mendapatkan kebahagiaan dari terbebasnya kebencian? Jawabannya mungkin, bisa. Tergantung pada upaya kita sendiri. Apalagi Bu Bapak kalau kita mengacu kepada Dhammapada 165 atau Waga, itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Atanawa katang papang, atana sang kilesati. Atanawa katang papang, atanawa wisu jati. Sudi asudi pacatang, nanyo anyang wisodayi. Oleh diri sendiri kejahatan itu dilakukan, oleh diri sendiri orang bisa menjadi ternoda. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan, oleh diri sendiri juga orang bisa menjadi baik. Sudi asudi pacatang nanyo anyang wisodaye. Tidak ada orang lain yang bisa menyucikan diri kita selain diri kita sendiri. Sudi asudi pacatang nanyo anyang wisodaye. Semua tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita mengacu kepada referensi atau sumber dalam Dhammapada 165, semua itu tergantung pada diri kita sendiri.
Mau menderita, mau bahagia, bebas dari kebencian, untuk memperoleh kehidupan bahagia, dari bebas kebencian, jawabannya bisa. Namun sejauh mana kita punya komitmen pada diri kita sendiri? Setelah mempunyai komitmen pada diri sendiri, punya enggak kita konsistensi dalam untuk melatih, mengikis sifat buruk yang namanya kebencian, untuk menumbuh kembangkan sifat baik yang namanya kebahagiaan. Kalau komitmen itu kita miliki, konsistensi dalam untuk berlatih diri kita lakukan, tinggal tunggu waktu. Dengan penyederhanaan istilah adalah ketika sebab itu telah kita buat, ketika sebab itu telah kita lakukan, ketika sebab itu telah ada, meliputi hal yang baik dan hal yang tidak baik tentunya, akibat itu tinggal tunggu waktu. Itu rumus, itu hukum. Percaya kebenaran itu akan demikian adanya, tidak percaya juga demikian adanya. Sama dengan 3 kali 3, percaya, enggak percaya, ya 9. 10 dikurangi 1, percaya tidak percaya, 9. 8 ditambah 1, percaya enggak percaya, 9. Oh, demikian Bante logikanya dalam memahami akan hukum atau kebenaran. Ibu Bapak, kembali kepada pertanyaan, mungkinkah kita bisa terbebas daripada akar kejahatan sifat negatif kebencian dan untuk menumbuhkan sifat baik, yaitu kebahagiaan, sehingga hidup bisa bebas daripada kebencian, memperoleh kebahagiaan? Jawabannya bisa, tergantung pada sejauh mana upaya kita untuk berlatih, mempraktikkan dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Sekarang kita mencoba untuk melatih. Melatih apa, Bante? Melatih mengikis sifat buruk, diantaranya kebencian, yang bisa kapanpun muncul dalam kehidupan ini. Tatkala ibu bapak, kita semua tidak berbuat salah, tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, tetapi ada orang yang tidak sepaham dengan kita. Setelah tidak sepaham dengan kita, apakah itu bisa proses menjadi peningkatan? Bisa. Awalnya beda pendapat, tidak sepaham. Seiring dengan waktu, ketidaksepahaman itu, beda pendapat itu akan berkembang menjadi ketidaksukaan. Apakah itu bisa berkembang? Bisa, mengingat hidup ini terus berubah. Hidup ini dinamis. Dari beda pendapat berkembang bisa menjadi tidak suka. Dari tidak suka bisa menjadi benci. Ketika kita dalam eksistensi kita hidup di masyarakat, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, gara-gara beda pendapat, lantas berkembang orang tidak suka, orang membenci kepada kita. Oh iya Bante, saya sendiri mengalami hal itu Bante. Teman saya juga mengalami hal itu Bante. Bahkan berkali-kali bisa mengalami pengalaman yang tidak diharapkan itu Bante. Ibu bapak, saudara-saudari sedama. Yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah tatkala kondisi itu
terjadi pada diri kita, tidak membenci kita dibenci, apa respon kita? Apa tindakan kita? Enak banget Bante kalau kita biarkan. Terus, saya balas Bante. Bu, Bapak, Saudara-saudari sedama. Jika tindakan itu yang kita ambil, yang Anda ambil, maka itu tidak menjadi solusi daripada persoalan yang muncul. Tapi kalau nggak saya balas, saya nggak salah, saya disalahkan, kan enak dia Bante. Seringkali orang berpikir demikian, tapi itu tidak akan bisa untuk mengikis sifat buruk yang akan tumbuh berkembang dalam diri kita. Lalu bagaimana Bante dalam perspektif Dhamma, dalam sudut pandang Dhamma, menurut kacamata Dhamma Bante, jika kita tidak membenci tapi dibenci? Ibu bapak, saudara-saudari sedama, setidaknya kita bisa mendapatkan acuan atau referensi yang bisa kita jadikan landasan untuk berpikir dan bisa untuk bersikap dan bertindak, yaitu dalam Dhammapada Sair 5. Nahi wirana wirani samanti daku dacanang awerena cak samanti esadamu sanantanu. Kebencian tidak akan bisa berakhir jika dibalas dengan kebencian. Akan tetapi kebencian itu bisa berakhir jika dibalas tanpa membenci. Itu hukum. Itulah dharma. Ibu bapak, referensi ini setidaknya kita jadikan pengetahuan. Syukur-syukur kalau pengetahuan itu mampu kita jadikan dorongan bersikap dan bertindak, sehingga kalau Anda tidak berbuat salah disalahkan, kalau Anda tidak membenci dibenci, kalau Anda tidak memframing diframing. Ingat ada sair Dhammapada 5 itu. Oh, kebencian tidak akan pernah bisa berakhir. Kejahatan tidak akan selesai dibalas dengan kejahatan. Tetapi kebencian itu bisa berakhir tatkala tidak membalas untuk membenci. Tapi itu kan tidak mudah, Bante. Itu kan tingkatan-tingkatan batin yang memang sudah stabil dan para Arya, Bante. Bu, Bapak, saudara-saudari sedama, memang tidak mudah. Tetapi pertanyaan bagi diri kita sendiri, kita mau nggak batin kita berkembang? Kita mau nggak batin kita menjadi berkualitas? Kita mau nggak bahagia, bebas daripada kebencian? Ya mau, Bante. Kalau kita mau, tidak ada cara lain selain untuk mencoba tidak membalasnya ketika kita diperlakukan tidak baik atau dibenci. Yang semula beda pendapat berkembang menjadi tidak suka, setelah tidak suka bisa berkembang lagi membenci. Bukan hanya membenci, bisa berkembang lagi dengki dan dendam. Wah, itu bisa menimbulkan konflik, Bante. Bukan hanya konflik batin, Ibu Bapak. Bisa konflik antar negara kalau saling membenci. Jadi cara berpikir kita mesti kita ubah, kita mencari referensi. Supaya apa? Supaya berpikir kita benar. Ketika kita dibenci, tidak membalas membenci, berpikir kita tidak enak. Dia membenci, enggak dibalas membenci. Tapi justru itu yang enak adalah diri kita bisa untuk mengikis sesuai dengan kemampuan kita. Sedikit demi sedikit. Mengingat kebencian itu tidak akan mungkin bisa
berakhir jika dibalas dengan kebencian. Itu syair Dhammapada 5. Ibu Bapak bisa membaca sendiri untuk pegangan, pedoman, bersikap dan bertindak tatkala kita mendapatkan kondisi yang tidak baik dalam kehidupan ini. Ya, kita tidak mau dapat kondisi yang tidak baik, tapi kan fakta seringkali berbeda dengan harapan kita. Jadi penyikapan akan keadaan itu, kenyataan itu yang mesti kita carikan solusinya. Sebab kalau kebencian dibalas kebencian, bukan hanya berhenti selesai dalam kehidupan sekarang. Karena latar belakang daripada syair Dhammapada 5 itu membawa dampak kehidupan yang berulang kali. Terus saling membenci, terus saling membenci, terus saling bermusuhan. Oh, jadi sebab itu akan menjadi akibat, Bante. Betul. Akibat itu juga akan menjadi sebab baru jika tidak dimulai untuk dicegah, dikikis sebab yang tidak baik itu. Sebenarnya juga demikian pula kalau sebab yang baik. Jika kita buat, akan menjadi akibat menjadi sebab baru yang baik lagi, berkesinambungan. Maka kalau ada orang dalam istilah ya ini, sudah jatuh ketiban tangga, digigit anjing lagi, nggak ada yang nolong lagi. Itu berapa tahapannya? Jatuh, buruk. Kejatuhan tangga, buruk lagi. Digigit anjing, buruk lagi. Disyukurkan orang lagi. Tapi juga ada yang berurutan hal-hal yang baik. Itu cara memahaminya adalah akibat tergantung pada sebab. Kalau sebabnya tidak baik, akibatnya tidak baik. Nah, maka ketika ingat cara berpikir kita benar, oh kebencian itu tidak mungkin bisa berhenti dibalas dengan kebencian. Kebencian itu bisa berakhir jika dibalas tanpa membenci. Itu pedoman, itu prinsip kita dalam menjalani kehidupan. Setidaknya kita bisa mengendalikan. Syukur-syukur kalau bisa mengikis. Seiring dengan waktu, membebaskan. Sehingga Anda, kita, siapapun yang memulai dari proses itu, hidup akan bahagia. Bahagia karena terbebas dari kebencian. Inilah latihan. Tatkala kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam fakta kehidupan ini, beda pendapat kok berkembang menjadi ketidaksukaan. Ketidaksukaan berkembang kok menjadi kebencian. Itu kita harus melihat ke dalam diri kita. Setelah fakta dalam keberadaan kita juga ada seperti itu. Solusinya, jangan balas benci dengan benci. Jangan balas tidak baik dengan ketidakbaikan. Jangan berpikir kalau nggak membalas orang lain enak. Cara berpikir yang tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah kalau kita bisa tidak membalas kebencian dan kebencian, itu yang enak adalah melangkah daripada jalan benar adalah diri kita. Mengendalikan, mengikis, pada saatnya bisa untuk membebaskan sifat buruk yang namanya kebencian. Mengondisikan hidup bahagia. Satu. Yang kedua, Anda bisa tanya teman Anda. Atau kita bisa juga bertanya pada diri sendiri. Bisakah terjadi dalam kehidupan ini tidak melakukan tidak baik orang lain, Anda terus bersikap, bertindak, memperlakukan baik kepada orang lain dan lain sebagainya, tapi Anda
mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Di antaranya adalah yaitu tidak disukai atau bahkan lebih berkembang lagi dibenci. Bahkan dibenci bukan secara person. Kalau orang sudah nggak seneng itu kan ajak-ajak gitu, mengarui gitu. Temannya, kelompoknya, komunitasnya, sampai satu RT bisa nggak suka semua atau benci semua karena terpengaruh. Bu, Bapak, saudara-saudari sedama, itu fakta kehidupan. Bagaimana cara untuk melatih supaya tidak terpancing sifat buruk itu tumbuh berkembang yang namanya kebencian karena kondisinya memang demikian. Secara dhamma kita harus kembali yang diajarkan Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha, di mana kita berada. Bu, Bapak, di mana kita berada? Ini pertanyaan mesti dijawab, di mana kita berada? Saya di rumah, Bante, sedang mendengarkan. Lah, Bante kan di wihara. Itu memang tidak salah. Tapi pertanyaan saya ini lebih makro, bukan mikronya. Kita berada, keberadaan kita ini di dunia. Hidup, terlahir, tumbuh, berkembang di dunia. Inilah cara memahaminya. Ketika kita lahir, tumbuh, berkembang, beraktivitas di dunia seperti yang kita jalani bersama, maka konsekuensi logis akan eksistensi kita di dunia tidak akan bisa lepas daripada resiko akan keberadaan kita. Maka kita ingat dhamma yang diajarkan Sang Buddha ada atta dhamma loka. Ada 8 kondisi dunia. Di mana kita berada, kondisi dunia itu akan terus mengaruhinya, mencengkeramnya. Di antaranya dari 8 itu adalah dipuji dan dicela. Inilah ibu bapak pedoman. Apabila Anda memperlakukan baik-baik kepada teman Anda, setiap ketemu orang Anda berusaha untuk memperlakukan bersikap, bertindak yang baik, karena tahu bahwa yang dilakukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, maka bersikap, bertindak yang baik, memperlakukan orang dengan baik. Tapi fakta dalam kehidupan bisa juga terjadi sebaliknya. Anda memperlakukan dengan baik, tapi Anda bisa diperlakukan orang tidak baik. Kok bisa begitu, Bante? Bisa jadi. Nah, cara untuk melatih diri kita, ketika kita punya pengalaman yang tidak diharapkan, tapi itu fakta, tidak membenci dibenci orang, hendaknya harus ingat, itu resiko daripada eksistensi kita. Hidup di dunia. Di mana kita hidup di dunia, tidak mungkin bisa terbebas dari resikonya. Kita ambil contoh yang lebih jauh dan sempurna. Contoh itu adalah Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha. Sudah sempurna, mencapai kebudaan, mengajarkan segala yang bajik demi kebahagiaan semua makhluk, bukan kelompok. Keberadaan Sang Buddha di dunia apakah tidak dibenci? Orang-orang yang tidak menyukai dibenci. Bukan berarti berbuat salah, tidak. Tapi itu harus dipahami konsekuensi daripada keberadaan. Ketika kita bisa menyadari dan memahami hal itu, maka pemahaman akan muncul daripada pengendalian. Nyana sangwara. Pengetahuan itu bisa untuk menjadi kendali. Supaya apa? Supaya sifat buruk benci yang ada dalam batin kita ini tidak tumbuh berkembang. Karena ada
pemicunya. Anda tidak membenci tapi Anda dibenci. Oh, cara memahaminya itu resiko daripada eksistensi kita hidup di dunia atau Bante? Betul. Kalau Anda tidak memahami itu, kalau kita tidak mencoba memahami itu, tidak akan bisa mendapatkan solusi untuk berlatih mengikis, mengendalikan sifat buruk pada batin kita. Kalau Anda mencoba bertanya, Bu, baik-baik pertanyaannya, tolong tunjukkan salah saya apa? Kekurangan saya kepada ibu, kepada bapak, kepada yang lain-lainnya. Kok sampai tidak suka, kok sampai membenci saya? Tolong. Dengan anjali misalnya, dengan sopan misalnya. Bisa jadi orang tersebut jawabannya, tidak perlu tahu, pokoknya saya nggak suka dengan kamu, aku benci pada dirimu. Nah, kalau jawaban seperti itu, apakah ibu bapak mendapatkan solusi daripada? Nggak akan dapat. Maka cara yang kedua ini adalah ketika Anda memperlakukan orang baik, tapi Anda tidak diperlakukan dengan baik, itu harus kita pahami. Inilah resiko hidup di dunia. Di dunia itu ada pujian, di dunia itu ada celaan. Jangan lagi untuk membahas salah saya apa, kekurangan saya apa kepada Anda. Kok Anda tidak suka, Anda membenci saya. Itu tidak akan menjadi solusi. Memang usaha itu baik untuk mencoba mengetahui apabila ada kekurangan. Kekurangan itu akan diperbaiki. Tapi ini bukan masalah kekurangan ada pada Anda. Tapi ini masalah eksistensi Anda dan kita hidup di dunia. Yang tidak mungkin bisa terbebas dari itu. Kalau gitu harus diapakan itu Bante? Berlatih untuk menerima. Dan juga itu untuk melatih mengendalikan emosi kita. Dan itu juga bisa sebagai sarana untuk mengikis sifat buruk yang ada pada batin kita. Tentu tidak semudah yang kita ceritakan, kita sampaikan, kita diskusikan ini. Tapi itu adalah bahasan, itu adalah pemahaman. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Menjadi baik dan tidak baik tergantung pada diri kita sendiri. Itu cara kedua. Ketika kita tidak salah disalahkan, ketika kita tidak benci dibenci, cara berpikirnya, cara memahaminya, oh ini resiko hidup di dunia. At-ta'damaloka, ada 8 kondisi di dunia ini. Di antaranya dipuji dan dicela. Jangankan kita manusia yang masih berjuang untuk mencapai peningkatan kebaikan batin atau kualitas batin yang telah sempurna, Guru Agung Maha Sempurna Sang Buddha, yang tidak suka, yang tidak sependapat, bisa juga dibenci karena resiko hidup di dunia, keberadaan kita di dunia. Cara yang kedua, memahami akan eksistensi kita tidak bebas dari resiko dalam keberadaan kita. Kita mau lari kemana saja, tetap akan kena konsekuensi itu. Dari kota satu ke kota lain, dari negara satu ke negara lain, dari alam satu ke alam lain, tetap juga tidak lepas daripada resikonya. Sekarang cara yang ketiga. Jika tidak membenci, dibenci. Jika Anda menyukai menebarkan hal-hal yang baik, tapi Anda dicurigai itu untuk pencitraan dan lain sebagainya. Jika niat Anda itu tulus untuk melakukan hal-hal yang baik, dikatakan itu hanya
penampilan semata dan lain sebagainya. Yang intinya adalah orang yang sudah tidak suka dari awal, tidak sependapat, tidak suka, menjadi benci. Ibu bapak, jangankan Anda melakukan yang kurang baik, yang baik dan sempurna pun andai kata, tetap di mata orang yang tidak suka, orang yang membenci, tetap jelek. Kok bisa begitu? Itu bagaimana ya Bante dalam kehidupan ini? Kok seolah-olah nggak adil hidup ini Bante? Bu, Bapak, Saudara-saudari sedama. Memang sangat tidak adil kalau kita hanya melihat satu item dalam kehidupan, satu tahapan, satu segmen kehidupan. Berbuat baik kok diirikan orang, berbuat baik kok dicurigai orang. Kalau cuma itu saja, ya nampak tidak adil. Tetapi saya ingin mengajak berpikir secara utuh, Ibu Bapak. Kehidupan itu tidak hanya satu segmen, satu item, satu tahapan. Kehidupan ini panjang. Anggap sajalah kalau kita buat sederhana, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau kita bicara masa lalu, wah itu kan panjang sekali. Dalam teori agama Buddha itu kan, dalam teori Dhamma itu kan, kehidupan ini bukan 2 kali, 3 kali, puluhan, ribuan, bahkan jutaan kali kehidupan. Karena sebelum jadi Buddha, sebelum tercerahkan, mencapai ya kesucian arahat, akan berpotensi untuk punarbawa lagi. Nah ini melihat hidup secara utuh, bukan hanya satu segmen, satu item, satu tahapan. Nah, nanti akan bisa mengetahui bahwa hidup itu adil. Kalau cuma orang berbuat baik, orang tidak melakukan kesalahan, hidupnya saya tahu Bante teman saya itu baik sekali, tapi kenapa tidak disukai, setiap berbuat baik dicurigai, dan lain sebagainya. Lantas muncul pemahaman yang tidak utuh, kok nggak adil dunia ini. Padahal sebenarnya itu adil. Dari mana bisa adil Bante? Orang berbuat baik dinilai tidak baik. Orang tulus dikatakan tidak tulus. Orang sungguh-sungguh dikatakan pencitraan. Bu, Bapak, Saudara-saudari sedama. Keadilan itu bisa kita pahami dengan pemahaman sederhana, dengan pertanyaan saya, yang mengikuti kita ketika kita jalan, duduk, berdiri, bahkan berbaring, itu bayangan kita atau bayangan orang lain? Pertanyaan sederhana. Ya bayangan kita dong Bante. Masa bayangan orang lain ikut kita? Itu analogi. Itu simbol. Demikian pula yang datang pada diri kita. Mungkinkah itu karma orang lain? Apalagi kalau kita merenungkan. Kama yoni lahir dari karmanya sendiri. Kama saka pemilik dari perbuatannya sendiri. Kama dayada pewaris dari perbuatannya sendiri. Jadi kalau kita berpijak pada pemahaman tersebut Ibu Bapak, yang datang pada diri kita, itu karma siapa? Karma kita sendiri. Ketika kita berbuat baik, ketika kita memperlakukan orang baik, kita diperlakukan tidak baik, itu pemahamannya adalah kebaikan yang kita lakukan belum berbuah. Tapi saat kita melakukan hal yang baik, ternyata perbuatan buruk di masa-masa lalu itu berbuah pada saat itu. Yang jelas kalau tidak, karma kita tidak akan datang pada diri kita. Nggak mungkin itu bayangan orang lain yang ikut kita ketika kita jalan, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring. Oh, cara memahaminya begitu ya Bante.
supaya kita bisa untuk mengendalikan emosi kita. Ketika pemicu orang membenci kita itu ada, itu pemicu. Supaya apa? Emosi kita, benci kita itu tidak akan tumbuh berkembang. Karena kita ingat, oh, dia sebenarnya bukan membenci saya. Terus faktanya dia akan membenci saya, Bante. Itu adalah buah karma buruk kita yang berbuah melalui orang tersebut. Wah, kalau bisa begitu damai, Bante. Ibu bapak, saudara-saudari sedama. Nah, damai itu diajarkan kan untuk damai sebenarnya. Masalahnya kita belajar damai ini baru sampai tahapan pemahaman atau belum juga pemahaman. Setelah pemahaman sudah belum kita untuk melaksanakan. Nah, itu kan pertanyaan pada diri kita masing-masing. Kalau cuma berhenti kepada pemahaman, tentu saja tidak bisa untuk mengendalikan sifat buruk ketika berbuat baik kok diperlakukan tidak baik. Tadi berpikirnya nggak adil ini. Padahal itu sangat adil. Kalau kita kembali kepada rumus karma atau ilustrasi tadi bayangan. Nggak mungkin bayangan orang ikut kita. Nggak mungkin karma makhluk lain itu berbuah kepada diri kita. Yang mungkin apa? Pada saat berbuat baik karma buruk yang sedang berbuah. Orang yang berbuat buruk kepada kita, membenci kita, itu adalah wujud karma buruk kita yang berbuah. Pemicunya, kondisinya adalah orang lain. Bu, Bapak, ketika hal itu ada pada diri kita, pemahaman maupun implementasi dalam kehidupan sehari-hari, maka pengendalian itu pasti akan bisa kita fungsikan. Maka pengikisan daripada sifat buruk, kebencian itu juga akan bisa dikerjakan. Seiring waktu akan bisa terbebas daripada apa? Karma buruk. Karena ketika kita memetik karma buruk, kita tidak menanam karma buruk baru. Nah, masalahnya kalau nggak habis-habis karma buruk kita itu kan begitu mendapatkan perlakuan tidak baik, wujud karma buruk kita berbuah, kita terpancing. Oh, salahku apa? Saya nggak berbuat salah dalam kehidupan sekarang. Tapi dalam kehidupan masa lalu kan kita tidak tahu. Yang jelas kalau itu datang pada diri kita, itu karma kita, milik kita. Yang jelas yang ikut kita dalam berjalan, berdiri, duduk, dan berbaring, itu adalah bayangan kita. Nggak mungkin itu bayangan orang lain. Dengan cara demikian, Ibu Bapak, cara yang ketiga ini, berpikir bahwa itu adalah buah karma kita yang datang pada diri kita, maka akan bisa untuk mengendalikan. Maka akan bisa untuk berlatih mengikis. Mengikis sifat buruk yaitu kebencian. Karena dengan terkikisnya kebencian akan terkondisikan untuk menumbuhkan kebahagiaan. Apakah itu ada dasarnya, Bante? Ada. Sukawaga. Dhammapada 197. Susukang wata jiwama. Werinesu awerino. Werinesu manusesu. Wiharama awerino. Sungguh berbahagia orang yang tidak membenci, di antaranya orang-orang yang saling membenci. Jadi kalau kita tidak membenci walaupun dibenci, di antaranya orang-orang yang membenci di sekitar kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak membenci, itu akan berbahagia.
bagikan bunga teratai yang tidak akan terkotori, di mana dia tumbuh dan berkembang di kolam yang berlumpur. Jadi pertanyaan di awal tadi, apakah mungkin Bante kita itu bisa bebas kebencian dan mendapatkan kebahagiaan dengan bebas dari kebencian? Jawabannya bisa. Karena kita punya potensi untuk bahagia, jalan untuk mendapatkan kebahagiaan Dhamma itu telah diajarkan Sang Buddha. Seiring dengan waktu, kebahagiaan itu bisa kita peroleh dengan usaha 3 cara tadi. 1, jika dibenci karena dari ketidaksukaan diawali dari beda pendapat, jangan balas. Karena kalau kita balas, tidak akan bisa selesai kebencian itu. 2, dibenci itu resiko hidup di dunia. Karena tidak ada orang satupun hidup di dunia ini yang tidak benci, walaupun sudah sempurna seperti Sang Buddha. 3, kalau kita dibenci orang, itu sesungguhnya adalah buah karma buruk kita yang telah matang atau masak. Dengan berpikir demikian, tidak akan membalas. Untuk membenci artinya karma buruk akan berbuah dan akan habis, kita tidak menanam lagi. Maka hidup bahagia tanpa membenci di antara orang-orang yang hidup saling membenci. Sukawaka 197 Dhammapada. Ibu Bapak, saya kira cukup. Ya, Anusasana pada kesempatan ini semoga kita semua bisa bahagia dengan mengikis akar kejahatan, yaitu dari akar kejahatan diantaranya ya, tidak lain adalah dosa atau benci. Karena 3 akar itu sebab daripada segala kejahatan dalam kehidupan, loba, dosa, moha. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Ya, masih ada waktu sedikit. Jika tidak ada yang hadir melalui pertanyaan, akan kita lanjutkan untuk berlatih meditasi. Kita lihat dulu saudara-saudara kita yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Ada dari Ibu Tio Siwa, ya, Tio Siwa. Namo Buddhaya, Bante. Boleh tanya, saya suka dengar orang bilang, kalau sendiri tidak mau dengar orang lain, maka punya anak juga begitu. Apa benar begitu, Bante? Anumodana. Iya Bu, sebenarnya kan seperti apa yang kita pakai ketika kita di depan cermin. Ya, cermin itu akan memantulkan apa yang kita pakai, baju warna apa, model apa. Itu kan rumus sebenarnya. Tapi ketika ada jeda waktu, jika tidak dipahami, rumus itu seolah-olah salah, hukum itu seolah-olah salah. Contohnya seperti orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, hidupnya baik-baik saja. Misalnya ada orang yang hidupnya baik-baik, melakukan hal yang baik, tapi faktanya hidupnya susah. Nah itu kan ada jeda waktu. Jadi memahaminya bukan hanya hukum semata, tetapi juga ada korelasinya waktu. Tapi kalau cuma hanya hukum memang begitu. Seperti tadi yang saya upamakan, 3 kali 3, 9. 10 dikurangi 3, 9 juga. 8 tambah 1, 9 juga. Mau rumus kali-kalian, tambah-tambahan, pengurangan juga begitu. Kalau bagi juga bisa.
Nah, itu kalau bicara rumus hukum. Persis seperti apa yang Ibu tanyakan. Kata orang lain tadi, apa yang kita buat, ya itu yang akan datang pada diri kita. Itu bicara rumus, bicara hukum. Tapi juga harus ada korelasinya, hubungannya dengan waktu. Karena yang dilakukan itu ada kadarnya beda-beda. Kalau kualitas dari perbuatan yang kita lakukan itu sangat berkualitas, ya bisa langsung berbuah pada kehidupan yang singkat ini, kehidupan sekarang ini juga bisa. Tapi kalau yang kita lakukan itu ya biasa-biasa saja, bisa buah dengan waktu yang cukup lama. Tapi seringkali juga orang berbuat baik pada saat ini lantas rezekinya ya mudah. Itu belum tentu kebaikan yang kita lakukan pada saat ini juga. Bisa karma baik pada masa lalu berbuah pada saat orang melakukan berbuat baik. Nah, ini juga harus diketahui. Sehingga tidak, oh saya pantas saja memetik buah karma baik karena saya melakukan perbuatan baik. Padahal itu belum tentu juga kebaikan yang kita lakukan pada saat sekarang berbuah saat sekarang, belum tentu. Itu bisa jadi karma masa lalu berbuah pada sekarang. Tapi kalau itu tadi kan gampang pemahamannya. Karena berbuat baik akibatnya mendapatkan kemudahan. Padahal tidak sesimpel itu. Tapi kalau kita kembali hukum, rumus, itu tadi yang Ibu tanyakan, betul. Kalau apa yang kita lakukan, ya akan demikian adanya. Seperti apa yang kita pakai di depan cermin. Kalau kita pakai pakaian apa, model pakaian apa, warnanya pakaian apa di depan cermin, ya pakaian yang kita pakai yang akan mantul dari cermin itu bicara hukum, bicara rumus, memang demikian. Percaya nggak percaya, nggak urusan kepada orang percaya tidak percaya, rumus itu tetap begitu. Kan ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, bebas-bebas saja. Tapi hukum kebenaran, hukum sebab akibat, itu tidak tergantung pada orang percaya atau tidak percaya. Karena percaya, hukum itu menjadi benar. Karena tidak percaya, hukum itu tidak menjadi tidak benar, tidak begitu. Percaya atau tidak percaya, tetap kebenaran. Nah, maka yang Ibu Toshiowa ini tanyakan, itu berbasis kepada hukum. Memang begitu. Ya, saya suka dengar orang bilang kalau sendiri tidak mau dengar orang lain, maka punya anak juga begitu. Apa benar Bante? Apa benar begitu Bante? Kalau rumusan hukumnya memang begitu, Bu. Hukum kebenaran itu benar. Cuma tidak sesederhana itu. Harus diketahui kurun waktu, permainan waktu juga. Takutnya nanti ada orang berbuat baik, hidupnya tidak lancar-lancar saja, kenyamanan tidak utuh. Itu ada korelasinya dengan waktu. Sedangkan yang disampaikan atau yang Ibu dengar itu tadi berbasis hukum. Ya, jadi hanya satu item rumus atau hukum. Tapi kerjanya hukum itu berkaitan dengan perbuatan, dengan waktu, kadar perbuatan yang dilakukan itu kualitasnya bagaimana. Nah, itu mengaruhi semua. Kondisi di mana kita berada, itu juga mengaruhi. Kayak orang cocok tanam itu tanahnya bagaimana, subur atau tidak, perawatannya baik atau tidak. Yang jelas jagung itu berbuah jagung. Ya, sebab baik itu akan berbuah baik, sebab buruk itu berbuat buruk. Cuma kualitasnya, waktunya itu yang akan mengaruhi. Begitu Ibu Toshiowa. Berlanjut dari Ibu Tina. Malam Bante, izin bertanya. Kalau tidak pernah membenci orang, tapi dibenci sama orang, apa itu karma masa lalu sedang berbuah?
Apa itu karma masa lalu sedang berbuah? Apakah kita harus tanyakan kenapa bisa membenci kepada orang yang membenci? Ya Bu, itu memang karma masa lalu berbuah. Walaupun sekarang tidak berbuat ya buruk atau membenci, bisa dibenci orang. Tadi ilustrasinya yang datang pada diri kita itu pasti itu buah karma kita. Kalau kita tanyakan salah saya apa dan lain sebagainya, lah mungkin dapat juga jawaban. Tapi juga mungkin nggak dapat jawaban. Atau nggak dijawab. Yang jelas, yang harus kita pahami, itu tidak dianjurkan kalau kita nggak salah lantas kita membalas. Karena yang pasti yang datang pada diri kita itu adalah buah karma buruk kita. Yang menanyakan boleh, tapi menanyakan juga belum tentu menyelesaikan ibu tidak dibenci orang. Karena dibenci itu bisa karma buruk, dibenci itu bisa resiko daripada keberadaan kita. Yang jelas kalau benci dibalas benci tidak akan bisa selesai. 3 solusi tadi, dibenci itu bisa karma buruk berbuah, dibenci itu bisa resiko hidup di dunia. Jangan dibalas dengan membenci, karena dibalas membenci tidak akan bisa berakhir. Malah memperpanjang tanaman karma buruk dan akan berbuah buruk juga dengan berbagai bentuk nanti, bukan hanya dibenci orang. Maka inilah untungnya kita mengenal Dhamma. Kita bisa untuk menjaga diri, bisa mengendalikan diri kita. Kalau benar-benar kita mengenal Dhamma dan mempraktikkan Dhamma, itu keberuntungan kita. Kita bisa belajar Dhamma seperti ini bersama. Ya, begitu Ibu Tina. Berlanjut. Yang kedua, Bante, apakah orang yang sudah meninggal memang benar bisa melihat orang yang hidup atau hanya kemelekatan orang yang hidup saja? Karena bisa kalau ada masalah kok hanya dia ada lewat mimpi. Ya, terima kasih. Ya, banyak Ibu cara bekerjanya karma itu. Kalau orang yang telah meninggal, ya dia benar bahwa di alam tertentu, ya itu kan meninggalkan proses sesaat saja. Tapi karena kekuatan karma baiknya itu, lantas dia terlahir di alam tertentu dan mempunyai kemampuan, ya yang namanya kemampuan batin, dibaca kunyana misalnya, ya kemampuan batin. Lah kalau itu semua terpenuhi, Bu, kan bisa juga mempunyai kemampuan, bisa melihat orang yang hidup sebagai manusia. Satu, ya, satu. Yang kedua, bisa juga itu memang dia tahu diberitahu makhluk lain atau orang lain yang memang mempunyai pengetahuan tentang itu. Kenapa dia bisa dikasih tahu makhluk lain? Orang yang sudah meninggal itu tadi, ya karena meninggal kan kalau dalam ajaran Sang Buddha kan punarbawa kembali. Anggap saja makhluk lain itu dia sudah lahir di alam tertentu. Dia bisa tahu karena dia dikasih tahu makhluk lain yang mempunyai pengetahuan tentang bisa mengetahui, mempunyai kemampuan itu. Masalahnya kenapa dia dikasih tahu? Itu wujud daripada karma baiknya dia. Mempunyai karma baik, dikasih tahu sehingga tahu keluarganya terjadi gini dan lain sebagainya. Nah itu dua. Ya, dia sendiri nggak punya kemampuan, tapi bisa jadi diberitahu ya makhluk lain yang mempunyai kemampuan. Kenapa sampai makhluk lain itu memberitahu? Itu wujud buah karma baiknya dan ada kaitan sejenis dengan keluarganya. Ya bisa gitu juga. Bisa juga itu rekayasa daripada kemelekatan, daya cipta. Orang yang masih hidup mempunyai kelekatan yang begitu kuat sehingga itu bisa untuk mencipta. Karena itu asalnya dari dirinya sendiri dan orang yang masih mempunyai ya
belenggu oleh ketidaktahuan, nggak benar juga, menurut dia benar. Itu. Karena itu daya cipta dari kekotoran batinnya. Dia meyakini itu benar, walaupun itu nggak benar juga. Nah, kalau sudah soal itu kan sudah soal privat, dikotak-katik, didiskusikan kayak apapun, nggak akan selesai juga karena dia merasa itu benar. Dia mengalami sendiri, orang lain boleh komentar apa saja. Begitu dia menyangkal, aku yang alami kok, urusanmu apa? Wah, privat itu sudah masalah pribadi sudah. Bisa juga kemelekatan yang menciptakan itu. Sekarang disimpulkan, kaitannya dengan makhluk yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal itu, mimpi atau tahu dan lain sebagainya, masalahnya apa, kaitannya apa? Kalau hal-hal yang tidak baik, kan harus diusahakan supaya menjadi baik. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang baik, ya itu patut untuk dilakukannya. Nah, itu aja kesimpulannya. Karena cuma dua hal itu. Yang tidak baik harus kita hindarkan, yang baik mesti kita lakukan melalui media apapun. Diri sendiri, orang lain, makhluk lain, atau sekitar kita. Tidak berkaitan dengan orang lain, makhluk lain. Lingkungan gitu. Kalau memang lingkungan harus dibersihkan, ya kita bersihkan. Karena bersih itu indah, rapi. Nah, itu kan tidak ada kaitan dengan terinspirasi lingkungan yang bersih, indah, rapi, menarik. Misalnya, kan nggak ada kaitan dengan makhluk lain itu, dengan lingkungan bisa juga. Yang baik mesti dilakukan, yang tidak baik mesti ditinggalkan. Begitu Ibu Tina. Pertanyaan, mohon pengurus apa boleh ya pengeras ya diperbesar ya. Nih pengeras suaranya ada diperbesar Bante. Ya, di rumah saya kecil sekali. Terima kasih. Ya memang ini harus ada pakai mic khusus itu baru bisa besar. Ini di sini sudah besar, Bapak. Cuma ini kan dari salon ke langsung ke kamera, itu persoalannya. Kemungkinan sampai rumah kecil karena ini tidak langsung mic ke kamera. Nah, itu kemungkinan ya, nanti saya sampaikan kepada ya pengurus atau seksinya supaya mic-nya ini diperbaiki supaya pesan sampai di rumah masing-masing Bapak Ibu bisa jelas. Terima kasih atas kontribusinya, informasinya, demi kebaikan kita semua. Saya kira cukup, pertanyaan telah selesai dijawab dengan singkat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia.